Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan Tadabbur Ma'iyah bersama Mas Saifullah yang kita hormati. Tentu kita menyampaikan terlebih dahulu terima kasih karena Mas Saiful telah meluangkan waktu untuk kita beristiqomah, menyelami, mereguk, menggapai butir-butir tadabbur terhadap Al-Quran yang dipandu oleh Mbah Nun dan Mbah Fuad. Dan kali ini kita akan lanjutkan, minggu lalu kita menyelami surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 melalui tadabbur yang ditulis oleh Mbah Fuad. Kali ini kita beranjak ke masih di rentang ayat yang sama tetapi masuk ke tadabbur yang ditulis oleh Mbah Nun. Ada dua pertanyaan mungkin bisa untuk membuka paparan Mas Saiful. Yang pertama, apa yang kira-kira bisa kita ambil pada tataran prinsipil atau konsep, dan yang kedua apa yang menjadi uraian yang menjadi case study-nya atau contoh kasusnya dari apa yang disampaikan oleh Mbah Nun. Barangkali itu bisa sebagai pemantik untuk Mas Saiful. Saya persilakan, monggo Mas Saiful. Oke, terima kasih Mas Helmi atas kesempatan dan peluang untuk kita bisa kembali berjumpa dalam kita mentadaburi bareng-bareng Mushaf Ma'iyah, Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Ketika kita ini kan sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, dan ini yang akan kita ulas, yang akan kita tadabburi adalah tulisan Mbah Nun. Ini juga melanjutkan dari yang sudah disampaikan Mbah Fuad sebelumnya. Ada beberapa poin yang menurut saya penting dan mudah-mudahan nanti ketemu relasi atau hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama dalam ini tulisan Mbah Nun yang ada di Mushaf Ma'iyah Padang Bulan itu ada penekanan-penekanan. Yang pertama, Mbah Nun menekankan simbol tentang ketidakpastian serta keberanian untuk menerima misteri. Karena dalam tulisan itu Mbah Nun menyampaikan dan membuka tulisan itu dengan melakukan tadabbur terhadap huruf alif lam mim. Huruf ini di Al-Quran itu dikenal sebagai huruf-huruf atau dengan istilah ini Fawathihus Suwar. Jadi huruf-huruf yang membuka awal dari satu surat. Ini alif lam mim ini tidak ada penjelasan definitif Mas Helmi dan juga teman-teman yang lain. Jadi kita nggak akan bisa menemukan definisi alif lam mim atau mengapa Allah membuka surat Al-Baqarah dengan alif lam mim dengan merumuskan secara definitif, logis, rasional, itu tampaknya tidak akan kita temukan. Nah, ini kan sesungguhnya mencerminkan nilai bahwa ayat pertama dalam surat Al-Baqarah itu sesungguhnya sudah menawarkan dan mencerminkan ketidakpastian yang sering dan mungkin juga akan dihadapi oleh kita manusia dalam hidup ini. Sehingga dalam penekanan tadabbur alif lam mim ini Mbah Nun memberikan ruang bagi kita untuk berani melakukan penghayatan, internalisasi, sekaligus juga nanti mudah-mudahan berbuah sebagai tadabbur agar kita berani menghadapi dan menyikapi ketidakpastian dalam hidup ini. Karena tidak semua hal dalam kehidupan ini yang bisa kita pastikan, tidak semua hal bisa kita rancang sedemikian rupa lalu kita bisa melaksanakan ketepatan sesuai rancangan. Itu rasanya juga mustahil ya, tetapi ada sisi-sisi lain dari kehidupan ini yang syarat dengan ketidakpastian. Kalau dalam bahasa agamanya kita benar-benar dihadapkan pada satu kewaiban. Sebagaimana makna hakiki alif lam mim itu juga satu kewaiban di depan kita. Sehingga dengan keberanian untuk menerima misteri, menerima ketidakpastian ini, itu sesungguhnya bagian dari keimanan kita kepada Allah.
Sehingga dengan bersandar pada Allah yang Maha Gaib, maka kita akan memiliki pegangan, memiliki tonggak untuk tidak terombang-ambing oleh ketidakpastian kehidupan atau ketidakpastian apapun yang memang selama ini belum kita ketahui. Kemudian yang kedua ada fondasi iman yang menurut saya juga menjadi pesan dari tulisan Mbah Nun itu, bahwa Alif Lam Mim ini sesungguhnya mengajak kita untuk mengandalkan iman sebagai sumber kekuatan. Walaupun tetap di sisi yang lain, di konteks kebutuhan yang lain, kita bisa mengandalkan sumber kekuatan ilmu. Nah, maka nanti ada sandaran iman dan ada sandaran ilmu. Kemudian yang ketiga, poin yang menurut saya perlu untuk kita cermati dari tulisan Mbah Nun adalah justru dengan kegaiban Alif Lam Mim ini, Mbah Nun mengajak kita untuk melakukan tadabbur sesuai dengan kapasitas dan konteks pengalaman kita sehari-hari. Sehingga nanti hasilnya bukan untuk saling berdebat atau saling mengklaim bahwa hasil tadabbur kita yang benar, bukan dalam rangka itu, tetapi output dari tadabbur itu sebenarnya indikatornya itu sederhana. Satu, iman kita bertambah kuat, bertambah yakin kepada Allah. Dan yang kedua, output perilaku kita juga semakin baik, semakin memiliki akhlak yang mulia, kemudian santun dengan sesama manusia. Jadi output dan outcome-nya itulah yang akan menjadi indikator dari hasil proses tadabbur kita terhadap Alif Lam Mim ini. Sementara itu Mas Helmi, beberapa poin yang bisa saya catat dari tulisan Simbah. Saya pernah membaca di salah satu buku, di mana di situ disebutkan bahwa Muhammad Asad, salah satu orang yang juga menulis terjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris itu, untuk ayat Al-Baqarah itu yang alladzina yu'minuna bil ghaib itu, dia cenderung mengartikan al-ghaib di situ bukan Allah yang maha gaib, tetapi di situ al-ghaib itu dimaknai oleh beliau sebagai beriman kepada atau meyakini adanya atau tentang sesuatu yang berada di luar jangkauan persepsi manusia. Jadi artinya sehebat-hebat apapun ada realitas yang tidak bisa dijangkau oleh sistem atau indera persepsi kita itu, baik akal kita mungkin atau pandangan mata kita, pendengaran dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting kedudukannya karena membantu kita untuk menyadari posisi kita di dalam hidup ini, yang betapapun memiliki kekuatan akal, kekuatan fisik, kekuatan intelektual, itu tetap harus mengakui adanya kekuatan yang berada di luar jangkauan persepsi manusia. Sekilas saya menghubungkan dengan yang Mas Saiful sampaikan tadi itu, barangkali Alif Lam Mim yang tadi misterius tadi itu juga gambaran dari sesuatu yang sulit atau berada di luar persepsi kita. Nah, saya ingin menegaskan Mas Saiful, bagaimana sebenarnya posisi realitas yang berada di luar persepsi kita itu harus kita pahami dan kita yakini, kemudian urgensinya apa di dalam hidup kita. Ya, poin-poin yang Mas Helmi sampaikan itu sesungguhnya juga pernah kita singgung di edisi sebelum ini ya, tentang bagaimana Mbak Fuad menjelaskan tentang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu nanti juga masuk menjadi bagian dari rukun iman, seperti iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah sebelumnya, dan seterusnya, sampai nanti iman kepada qada qadar, keputusan Allah yang baik maupun yang buruk misalnya. Nah, urgensinya Mas, itu ya memang kita akan selalu dihadapkan pada dua sisi yang seakan-akan itu berlawanan. Ada dualitas di sana. Dualitas yang pertama itu kita selalu akan berhadapan dengan alam fisik, alam kenyataan yang bisa diindra, yang bisa dicerna oleh
perangkat-perangkat panca indera. Sedangkan di sisi yang lain itu kita juga akan selalu dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya non fisik, non material, yang jangankan kok panca indera, akal pikiran kita pun sepertinya juga akan kehilangan jejak untuk meraba atau untuk mendeteksi atau untuk melakukan asumsi-asumsi atau bahkan sampai bisa mendefinisikan sesuatu itu. Nah, dua dualitas ini kan sesungguhnya dihadirkan di Al-Quran, dan pada konteks pembahasan ini kita dihadapkan pada Allah menghadapkan kita pada sesuatu yang sesungguhnya memang itu menjadi bagian dari realitas kehidupan kita yang mestinya harus kita sadari. Apa realitas yang dihadirkan Allah dalam surat Al-Baqarah adalah ayat ini dibuka dengan 3 huruf alif lam mim yang memang tidak pernah terdefinisikan secara pasti. Itu kan artinya mengandung kegaiban, mengandung misteri, mengandung ambiguitas. Ambiguitas di sini konotasinya bukan yang buruk Mas ya, tetapi ambiguitas itu untuk justru akan merangsang dan mendorong manusia untuk mengembarai sesuatu yang tidak selalu bisa dijangkau oleh indera manusia yang sifatnya memang tidak kasat mata. Nah, realitasnya alam gaib ini kan sesungguhnya lebih luas, lebih tanpa ada batas tepinya, sehingga itu sepertinya memang sengaja oleh Allah didahulukan supaya manusia punya kesiapan-kesiapan baik secara fisik, akal maupun spiritual agar bisa menerima dualitas tadi itu antara alam yang nyata dengan alam yang gaib. Nah, urgensinya Mas atau implikasi akibat sederhana yang bisa kita ambil manfaat dari bagaimana kita bisa memahami dualitas itu, ya artinya kita tidak boleh memilih atau memprioritaskan dari salah satu dualitas itu. Kita nggak bisa memprioritaskan hanya bergerak di alam fisik jasmani atau alam akliyah, konsepsi, definisi. Tetapi kita juga harus bisa menerima alam gaib yang memang itu juga menjadi bagian dari realitas ciptaan Allah. Atau sebaliknya, kita nggak boleh hanya bergerak di alam spiritualitas yang akal saja juga akan kesulitan untuk mendefinisikannya, apalagi jasmani. Ya, itu juga akan sangat kesulitan untuk bisa merumuskan secara fisik. Tetapi dua alam tadi yang berhadapan secara dualitas itu sesungguhnya tidak bertentangan, karena fakultas yang diberikan oleh Allah itu lengkap untuk bisa merangkum semua pengalaman, baik pengalaman di alam fisik, pengalaman di alam akal dengan rumus, abstraksi, definisi, pemaknaan, sampai ke tingkat kesadaran yang bersifat spiritual tadi itu, sehingga masing-masing punya ruang lingkup dan medan kerjanya masing-masing. Begitu Mas. Jadi mudah-mudahan dengan memahami itu kita bisa utuh, jangkep untuk menjadi menjadi manusia dan sekaligus juga menjadi hamba Allah. Kira-kira begitu, Mas Zul. Terima kasih Mas Saiful. Ada bagian di paragraf ketiga di Tadabbur yang ditulis oleh Mbah Nun yang menurut saya itu menarik. Di situ beliau bercerita tentang bahwa ketersentuhan manusia oleh Al-Quran itu tidak harus atau hanya melalui perhubungan intelektual, arti kata, pemaknaan atau peristiwa akliyah. Ketersentuhan itu bisa melalui bunyi, suara, rima atau wilayah keindahan lainnya. Atau Allah bisa membuat manusia tersentuh tanpa melalui cara apapun yang bisa diidentifikasi oleh pengetahuan manusia. Nah, ini penghujung paragraf ini yang berkaitan dengan yang Mas Saiful tadi sampaikan. Di sini Mbah Nun memberi contoh bagaimana bagaimana beliau mentadaburi al-ghaib itu. Beliau mengatakan bahkan alladzina yu'minuna bil ghaib membuka peluang bahwa manusia bisa disentuh oleh firman Allah melalui sesuatu yang gaib. Jadi di sini Mbah Nun mengingatkan pada kita, banyak loh sesuatu yang terjadi pada kita itu sebenarnya berada di luar jangkauan persepsi kita ya, atau apalagi yang sifatnya indrawi, diantaranya datangnya
hidayah, datangnya petunjuk dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bayangkan kalau demikian halnya, maka barangkali keimanan kita kepada al-ghaib itu bisa didaya gunakan untuk misalnya sesering mungkin kita ini punya konsep bahwa ya sebaiknya kita tuh berminat gitu terhadap petunjuk, terhadap hidayah, berselera tinggi gitu. Kita memohon kepada Allah, dan sangat banyak di dalam keseharian kita, terutama kalau kita membaca Al-Fatihah, kita dituntun untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk. Jadi minta petunjuk ini gaduk dengan keyakinan kepada al-ghaib, karena salah satu jalannya itu bersifat tidak indrawi, tidak terjangkau oleh persepsi. Kemudian di bagian berikutnya Mbah Nun menyampaikan penggunaan kata wayuqimunas sholat bukan wayakmalunas sholat atau yaf'alunas sholat, membuka cakrawala yang lebih luas dan ruang yang lebih tak terbatas. Bahkan sepanjang manusia menegakkan sholat, entah jiwanya, auranya, nuansanya, karakternya, atau apapun dari sholat, ia bisa tertaburi hudal lil muttaqin. Jadi pengertian sholat di ayat itu jauh lebih luas dan multidimensional dibanding sholat dalam pengertian fikih dan syariat formal. Nah, di sini saya melihat komposisi yu'minuna bil ghaib itu bersanding kemudian dengan mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian rizki dari yang dianugerahkan Allah, seakan-akan menjalankan keseharian melalui syariat tadi itu tidak bisa jalan kalau tidak dilambari oleh yu'minuna bil ghaib. Jadi tidak bisa dipisahkan antara al-ghaib dengan pelaksanaan keseharian dalam wujud menjalankan syariat maupun bekerja dan lain sebagainya. Dalam hal ini, apakah memang Mas Saiful menangkap konstruksi yang seperti itu, laku hidup kita itu sebagai orang beragama itu seperti itu? Iya, Mas Helmi. Karena begini, datangnya hidayah itu kan tidak linear. Tidak linear itu artinya tidak bisa kita pastikan melalui satu pintu. Atau tidak hanya datang dan masuk melalui satu pintu. Karena apa? Karena setiap manusia itu diciptakan Allah memiliki modalitas spiritual yang berbeda-beda. Nah, modalitas spiritual itulah yang nanti akan memiliki kans membuka potensi dari mana datangnya hidayah. Baik ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran maupun ketika dia bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antara modalitas manusia itu mana yang lebih kuat, mana pintu yang memiliki kemungkinan untuk bisa terbuka, ya disitulah nanti akan masuk hidayah dari Allah. Nah, modalitas ini kan sudah sebenarnya disinggung oleh Simbah melalui kalimat yang Mas Helmi bacakan tadi. Ketersentuhan itu bisa melalui bunyi, suara, rima, atau wilayah keindahan lainnya. Ya artinya kan ada modalitas di mana kita itu lebih peka dengan sentuhan suara, ada yang lebih peka dengan sentuhan irama, ada yang lebih peka dengan sentuhan misalnya nada dan seterusnya. Itu kan modalitas dari si pendengaran. Ada manusia, ada di antara kita yang sisi modalitas pendengarannya itu lebih kuat sehingga dia merasa memiliki kepekaan dengan datangnya suara-suara. Tetapi ada juga modalitas yang lain, misalnya modalitas visual. Dia akan sangat peka ketika melihat teks tertulis dan dia membaca itu melalui rangkaian huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Sehingga modalitas visualnya bekerja. Walaupun dia nggak ngerti artinya, tetapi dari simbol, tanda-tanda, dari ayat yang ditulis oleh Al-Quran dengan memiliki visual demikian rupa, itu bisa jadi akan menjadi pintu masuk bagi datangnya hidayah, karena memang modalitas dia kuat di visual. Dan itu kalau kita runtut, itu akan sangat banyak modalitas yang setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan, pasti memiliki titik kekuatan yang
tidak sama. Nah, dari sini Mas Helmi bisa kita bisa kita maklumi dan sekaligus bisa kita pahami mengapa dalam majelis sinau bareng di Ma'iyah atau di majelis ilmu padang bulan dan juga sebagaimana yang teman-teman alami selama ini, Mbah Nun selalu menyajikan menu-menu yang tidak hanya terbatas pada bagaimana berdialog dengan jamaah, tetapi membuka semua pintu kemungkinan, baik itu melalui musik Pak D Kanjeng, melalui dialog yang rasional, melalui guyonan, melalui pembacaan puisi, tari, atau apapun yang sekiranya bisa ditampilkan dan dihadirkan sebagai menu di atas panggung, itu kan sesungguhnya Simbah sedang menyajikan tema-tema atau menu-menu di mana nanti setiap jamaah itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan modalitasnya masing-masing. Nah, di sanalah nanti kita memohon kepada Allah dengan terbukanya pintu modalitas itu juga bersamaan dengan masuknya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Itu satu, Mas, tentang modalitas soal alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang benar-benar ghaib itu kan kita nggak tahu pada detik keberapa atau pada momentum apa hidayah itu masuk. Itu kan kita nggak bisa memastikan. Yang bisa kita kerjakan adalah melakukan atmosfering, melakukan conditioning supaya fisik, akal dan spiritual kita itu kompatibel dengan datangnya hidayah atau petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kemudian poin berikutnya tentang wayuqimunas shalah. Itu kan Simbah juga menyatakan bukan wayak malunas shalah atau yaf'alunas shalah. Karena ada nilai kualitas pada pemilihan kata wayuqimunas shalah. Kualitas apa? Nah, ini juga akan bisa kita runtut melalui 3 level lah paling tidak. Level jasmani, kita sholat sesuai dengan tata aturan syariat. Pas takbir ya ngono iku tangane, pas rukuk ya ngono iku gerakane, sujud dan seterusnya, itu kan level jasmani, level fisik. Kemudian di atasnya ada level akal, di mana sholat itu sesungguhnya juga perlu untuk kita berikan pemaknaan supaya apa yang kita kerjakan tidak sekadar berhenti di level fisik, tetapi ada level-level pemaknaan tentang bagaimana sholat itu bisa menjadi alat untuk mentransformasi diri kita. Nah, di level yang tertinggi ini kan level spiritual. Level spiritual itu artinya ya ini yang disampaikan Simbah tadi itu akan sangat banyak kemungkinan tak terbatas bagaimana orang yang sholat itu tertaburi oleh hudalil mutangkin. Nah, ini kan nggak terumuskan oleh akal, apalagi nggak akan terjangkau oleh level jasmani. Tetapi ketika petunjuk atau hudan tadi itu masuk dalam kesadaran spiritual, maka dia akan menetes menjadi petunjuk bagaimana akal seharusnya berpikir, bagaimana akal memberikan pemaknaan. Nah, ketika akal bekerja, maka jasmani juga akan menyesuaikan dan mengikuti kesimpulan dari apa yang sudah dipandukan oleh akal. Kira-kira ngoten Mas Helmi. Ya, saya menangkap satu muatan dari tadabbur Mbah Nun pada posisi surat Al-Baqarah ayat 3 hingga 4 itu beliau memaparkan konstruksi tentang Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu hudal linnas, atau dalam ayat ini dalam awal surat Al-Baqarah itu hudal lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan Mbah Nun mengatakan karena Allah sudah menegaskan Al-Qur'an itu petunjuk kepada manusia dan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, maka Allah itu bertanggung jawab menyediakan manfaat atau hikmah atau fungsi terhadap setiap ayat di dalam Al-Qur'an, bahkan ayat yang dalam tanda petik misterius sekalipun seperti Alif Lam Mim itu. Ini menurut saya satu hal yang sangat penting. Jangan lagi ayat-ayat yang sifatnya mudah dipahami karena dari dohirnya, lafadznya itu
mengandung makna dalam pengertian bahasa, belum lagi pula makna-makna batiniyahnya, bahkan yang secara lafadz itu tidak lazim, mungkin juga bagi telinga orang Arab pada waktu itu, alif lam mim ini apa toh ini kayak mantra atau apa dan lain sebagainya, itu juga tidak luput dari Allah pasti menyediakan manfaat, hikmah dan fungsi kan gitu. Nah, ini berkaitan dengan bagian berikutnya ketika Mbah Nun menyampaikan dalam kerangka hudal linnas, terantarkannya hudan atau petunjuk kepada manusia itu juga tidak terbatas pada jalur-jalur yang sifatnya intelektual, indrawi dan lain sebagainya, tapi juga bahkan bisa menyentuh dengan jalan yang gaib. Jadi bunyi irama itu masih dalam konteks yang sifatnya indrawi, tapi jangan lupa bahkan yang yang gaib yang tidak kita duga itu juga bisa. Barangkali di titik itu kita bisa memahami di sini berlaku prinsip di mana Allah itu sering menyampaikan, Allah itu memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kadang-kadang datangnya petunjuk itu kayak min haitsu la yahtasib gitu Mas Saiful. Jadi kita benar-benar tidak bisa menduga apakah ini bisa dirajut dalam satu pemahaman gitu Mas Saiful yang lebih penting, yang urgen untuk kita mencatat kaitannya dengan tadabbur Al-Quran. Di titik ini Mbah Nun sepertinya mengajak belok sedikit ke metodologi gitu ya. Iya Mas, ini menarik karena selama ini kan memang ya kita ini selain diminta dan dituntun, disupport, dimotivasi oleh Mbah Nun supaya akrab dan dekat dengan Al-Quran, tetapi di sisi yang lain, di konteks kehidupan yang lain ini, jangan lupa juga kita ini kan berhadapan dengan narasi dominan. Narasi dominan tentang bagaimana seharusnya dalam tanda kutip, karena ini narasi dominan, Al-Quran itu dipahami, Al-Quran itu ditafsirkan, Al-Quran harus dibegini-begitukan. Sehingga itu menjadi wacana dominan yang pada titik tertentu itu juga perlu kita sikapi dan perlu kita kritisi, bukan sebagai sesuatu yang salah, tetapi apakah memang demikian ketika kita kepingin bermesraan dekat dengan Al-Quran. Sehingga dari sisi wacana dominan itu kadang-kadang kita memang merasa takut, merasa kok gegek nang salah, kok gegek nang disalahke karo sing pinter-pinter, kok gegek nang ditakoki iki piye sanate, iki ditafsire, iki di asbabun nuzul. Oke, itu semua memang penting, tetapi pada level akal tadi Mas. Pada level akal. Di level fisik jasmani pun juga begitu. Kok gegek ngajine salah, makrote gak sesuai. Ya memang ini semua menjadi kewajiban kita untuk terus belajar. Tetapi jangan lupa, di atas level jasmani dan akal itu Allah juga membuka kesadaran spiritual yang tidak berbatas dan tidak bertepi. Sehingga ya sakarepe Gusti Allah, pokok awake dhewe melakukan conditioning di level jasmani, melakukan conditioning di level akal, dan mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan hidayah itu tidak harus melalui jalur intelektual, tidak harus melalui jalan akademik dengan memahami tafsir yang demikian rumit secara metodologi, dan juga tidak selalu harus melalui jalur fisik. Maka tidak salah ketika Mbah Nun menyatakan bahwa petunjuk itu bisa datang dari sesuatu yang gaib, yang akal dan fisik kita sendiri juga nggak sadar kadang-kadang bahwa sesuatu yang gaib tadi itu adalah petunjuk yang dapat kita terima, dapat kita rasakan. Misalnya ini, nggak tahu ini bahasanya akan seperti apa. Kan kita sering mengalami tek terus, oh iya ya. Nah, oh iya itu kan, coba itu kan momentum yang tidak sepenuhnya bisa diterima atau nggak bisa dirumuskan oleh kendali akal. Baru sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit berikutnya baru akal meregulasi dengan analisisnya. Tetapi momentum oh iya itu bagi saya ya bisa gaib juga Mas.
Ya gaib Ya, ya. kita, bagi kita juga gaib Ya, bagi ya. level akal maupun fisik. Nah, jadi dengan keterbukaan dan dorongan yang sudah disampaikan Bang Nun, bagaimana teman-teman jamaah Ma'iyah dan juga kita semua bisa akrab dengan Al-Quran, itu sesungguhnya Hmm. memiliki peluang yang sangat-sangat apa ya, sangat tinggi. Ya. Sekadar untuk mencintai Quran pun kita sudah diberikan apa ya, keleluasaan dan sudah dibukakan pintu-pintu untuk bisa menerima hidayah melalui modalitas kita masing-masing. Adapun nanti bagaimana petunjuk itu datang ya memang gaib. Tidak selalu harus linier, bersifat akademis intelektual, atau juga tidak harus selalu bisa dideteksi atau dirasakan atau dicerna oleh pemahaman-pemahaman yang bersifat indrawi. Itu Mas Helmi. Oke. Terima kasih Mas Saiful, teman-teman semua. Tentu saja kita berharap agar dengan tadabbur ini, terutama dari paparan Mas Saiful barusan, kita semua senantiasa ingat untuk membawa seluruh fakultas yang ada di dalam diri kita, fakultas pendengaran kita, fakultas pandangan mata kita, fakultas intelektual kita, dan terutama sekali juga fakultas yang berupa hati nurani kita ini selalu kompatibel atau berada dalam zona yang memungkinkan kita itu mendapatkan ketersentuhan dari Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang hakikatnya itu berupa hidayah dari Allah kepada kita, karena kita memahami bahwa hidayah Allah kepada kita itu sangat penting. Bagaimanapun juga kita sadar bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini ada tantangan, ada ujian, ada persoalan-persoalan yang kita membutuhkan petunjuk, kita membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di dalam zona yang kompatibel dengan hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita itu lebih dekat kepada Shiratal Mustaqim dan jauh dari jalan yang sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.